Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah penilaian status gizi Ibu Risti Resmiati SGT MSI, serta teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal dengan judul Hubungan Asupan Makan dengan Status Gizi menggunakan metode SQFFQ. Adapun anggota kelompok saya yaitu Deli Kartika Abridawati, Grace Yosepin Pelupesi, Koir Nisa, Putri Habibah Tanjung, Resida Api Pamargun, dan saya sendiri Sapriani Anandita Senaga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi jurnal kami. Untuk abstrak akan dijelaskan oleh saya sendiri. Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ adalah metode untuk mengetahui gambaran kebiasaan asupan gizi individu pada kurun waktu tertentu. Untuk kesehatan yang prima pada manusia, salah satunya ditunjang oleh asupan gizi. Kebutuhan gizi yang harus dipenuhi, baik makronutrien maupun mikronutrien. Pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia masih perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap status gizi masyarakat setingkat dengan kecukupan energi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ melalui wawancara langsung. Dan hasil yang kami dapatkan adalah adanya hubungan antara asupan makronutrien dengan status gizi seseorang. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pendahuluan akan dijelaskan oleh Deli Kartika. Kepada Deli, saya persilakan. Baiklah, saya akan membahas materi pendahuluan. Asupan makanan adalah semua jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi tubuh setiap hari. Umumnya, asupan makanan dipelajari untuk dihubungkan dengan keadaan gizi masyarakat suatu wilayah atau individu. Informasi ini dapat digunakan untuk perencanaan pendidikan gizi, khususnya untuk menyusun menu atau intervensi untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM, mulai dari keadaan kesehatan dan gizi serta produktivitasnya. Pengetahuan asupan makanan suatu kelompok masyarakat atau individu merupakan salah satu cara untuk mendukung keadaan gizi kelompok masyarakat atau individu bersangkutan. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi dan digunakan secara efisien, akan tercapai status gizi yang optimal yang memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja, dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin. Jika dalam keadaan sebaliknya, maka akan terjadi masalah gizi. Status gizi adalah ekspresi dari keseimbangan dalam bentuk variabel-variabel tertentu. Status gizi juga merupakan akibat dari keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan gizi dan penggunaan zat-zat gizi tersebut atau keadaan fisikologi. Akibat dari tersedianya zat gizi dalam seluruh tubuh. Penilaian status gizi merupakan penjelasan yang berasal dari data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai macam cara untuk menentukan suatu popularitas atau individu yang memiliki resiko status gizi kurang maupun lebih. Salah satu metode yang digunakan untuk menilai status gizi seseorang adalah metode Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire SQFFQ adalah metode untuk mengetahui gambaran kebiasaan asupan gizi individu pada kurun waktu tertentu. Metode ini sama dengan metode frekuensi makanan, baik formatnya maupun cara melakukannya. Hanya saja yang membedakan adalah adanya besaran atau ukuran porsi dari setiap makanan yang dikonsumsi selama periode tertentu seperti harian, mingguan, atau bulanan. Selain itu, SQFFQ juga dapat mengetahui jumlah asupan zat gizi tersebut secara rinci. Langkah-langkah metode frekuensi makanan yang pertama sebagai berikut. Yang pertama, responden diwawancarai mengenai frekuensi konsumsi jenis makanan sumber zat gizi yang ingin diketahui. Kedua, kemudian ditanyakan mengenai URT dan porsinya. Untuk memudahkan responden digunakan buku foto makanan. Estimasi ukuran porsi yang dikonsumsi responden ke dalam ukuran berat atau gram. Konversi semua frekuensi bahan makanan untuk per hari. Kemudian, kalikan frekuensi per hari dengan ukuran berat atau gram untuk mendapatkan berat yang dikonsumsi dalam gram per hari. Yang keenam,
Hitung semua data bahan makanan yang dikonsumsi responden sesuai dengan yang terisi di dalam form. Yang ketujuh, setelah semua bahan makanan diketahui berat yang dikonsumsi dalam gram per hari, maka semua berat dijumlahkan sehingga diperoleh total asupan zat gizi responden. Metode SQFFQ mempunyai beberapa kelebihan, antara lain relatif murah dan sederhana, dapat dilakukan sendiri oleh responden, tidak membutuhkan latihan khusus, dapat menentukan jumlah asupan gizi makro maupun mikro sehari-hari, sedangkan kekurangan metode SQFFQ antara lain sulit mengembangkan kuesioner pengumpulan data, cukup menjemukkan bagi pewawancara, perlu percobaan pendahuluan untuk menentukan jenis bahan makanan yang akan dimasukkan dalam daftar kuesioner. Yang terakhir, responden harus jujur dan mempunyai motivasi tinggi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk metode akan dijelaskan oleh saya sendiri. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara secara langsung kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah 6 orang wanita yang sudah berusia dewasa. Bahan acuan yang digunakan dalam pengambilan sampel dengan wawancara adalah melalui formulir SQFFQ. Semi-quantitative food frequency adalah metode untuk mengetahui gambaran kebiasaan asupan gizi individu pada kurun waktu tertentu. Frekuensi makanan, metode ini sama dengan metode frekuensi makanan, baik formatnya maupun cara melakukannya. Selain itu, SQFFQ juga dapat mengetahui jumlah asupan zat gizi tersebut secara rinci. Dan data yang telah didapatkan dari hasil wawancara kemudian diolah menjadi data frekuensi makanan per minggu dan asupan per hari. Baiklah, untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Khoirunisa, Putri Habibah, dan Grace Yosepin. Kepada Khoirunisa untuk menjelaskan bagian hasil, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bagian hasil. 1. Hubungan asupan makanan dengan status gizi. Hasil uji hubungan antara asupan protein, karbohidrat, dan lemak dengan status gizi responden diketahui asupan zat gizi makro memiliki hubungan yang bermakna karena mempengaruhi total asupan tubuh responden yang menentukan status gizi dengan perhitungan nilai IMT. Pada tabel berikut, hubungan asupan makanan dengan status gizi. Status gizi kurus atau underweight itu frekuensi responden 2 dengan 35%. Status gizi normal 2 responden 35%, status gizi overweight 1 responden 15%, obesitas 1 0, status gizi obesitas 2 1 responden dengan 15%. Total ada 6 responden dengan 100%. IMT yang didapat berdasarkan klasifikasi nasional. Tabel kedua, sebaran kategori frekuensi konsumsi pangan. Jenis pangan yang dianalisa yaitu ada pangan pokok, protein hewani, protein nabati, sayuran, buah-buahan, susu dan olahan, dan minyak. Dengan kategori frekuensi jarang dan sering. 3. Tabel tingkat kecukupan gizi. Tingkat kecukupan energi, defisit berat, kecil dari 70% AKG dengan frekuensi 4 responden 66,67%. Defisit sedang 70-79% AKG 2 responden 33,33%. Defisit ringan 80-89% AKG frekuensi 0 dengan 0%. Cukup lebih itu 0%. Total ada 6 frekuensi dengan 100%. Rata-rata standar defisiensi persenan yaitu 71 lebih kurang 29,81. Tingkat kecukupan karbohidrat itu defisit berat kecil dari 70% AKG, terdapat 5 responden, 5 frekuensi dengan 83,33%. Defisit sedang 70-79% AKG, 1 responden 16,67%. Defisit ringan cukup lebih yaitu 0 dengan 0%. Total ada 6 frekuensi, 6 responden dengan 100%. Rata-rata standar defisiensi
persenan yaitu 70,67 lebih kurang 36,13. Selanjutnya, tingkat kecukupan protein. Itu defisit berat dengan defisit sedang 0%, defisit ringan 1 dengan 16,67%, cukup 90-119% AKG, 0 frekuensi dengan 0%, lebih besar sama dengan 120% AKG, 5 responden dengan 83,33%. Total 6 responden 100%, rata-rata standar defisiensi persenan yaitu 160 lebih kurang 36,13. Selanjutnya tingkat kecukupan lemak. Defisit berat yaitu kecil dari 70% AKG, 6 responden 100%, defisit sedang, ringan, cukup, lebih, yaitu 0 dengan 0%, dengan total 6 responden 100%. Didapatkan rata-rata lebih kurang standar defisiensi persenan yaitu 69 lebih kurang 51,63. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pembahasan akan dijelaskan oleh Putri Habibah dan Grace Yusipin. Saya persilahkan. Pada tabel tingkat kecukupan energi dan zat gizi makro, asupan zat gizi diperoleh dari perhitungan tingkat kecukupan setiap responden. Tingkat kecukupan gizi dihitung berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG. Koreksi terhadap berat badan untuk AKG diperlukan pada responden dengan status gizi kurus dan gemuk, sehingga menggunakan berat badan ideal. Rumus yang digunakan untuk perhitungan koreksi berat badan dan tingkat kecukupan gizi yaitu AKGI sama dengan BA per BS kali AKG. Dengan keterangan AKGI sebagai angka kecukupan gizi subjek dan BA berat badan aktual atau bisa disebut berat badan ideal. TK naik ke atas sedikit, Dit. Dan AKG angka kecukupan gizi standar. TKG sama dengan K per AKGI kali 100. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diketahui defisit berat, defisit ringan cukup lebih hasil perhitungan asupan dibandingkan dengan persen AKG, maka diperoleh tingkat kecukupan energi dengan rata-rata kurang lebih standar defisiensi persenan sama dengan 71 kurang lebih 29,81. Tingkat kecukupan karbohidrat dengan rata-rata kurang lebih standar defisiensi persenan yaitu 70,67. Kurang lebih 36,13. Tingkat kecukupan protein dengan rata-rata kurang lebih standar defisiensi persenan sama dengan 160 kurang lebih 36,13. Dan tingkat kecukupan dengan rata-rata kurang lebih standar defisiensi. Berdasarkan hasil penelitian dari 6 wanita dewasa yang menjadi subjek penelitian, ditemukan sebanyak 4 orang atau sekitar 66,67% yang mengalami defisit berat yang kurang pada energi dari kurang 70% hasil AKG yang ditetapkan. Selain itu, ditemukan sebanyak 2 orang atau sekitar 33,3% yang mengalami defisit sedang yang kurang pada 70% sampai 79% dari hasil AKG yang ditetapkan. Hasil analisis menunjukkan adanya defisit yang berat pada energi lebih besar daripada defisit sedang pada asupan energi. Berdasarkan hasil penelitian dari 6 wanita dewasa yang menjadi subjek penelitian, ditemukan sebanyak 5 orang atau sekitar 83,33% yang mengalami defisit berat yang kurang pada karbohidrat dan dari 70% hasil AKG yang ditetapkan.
Selain itu, ditemukan juga sebanyak 1 orang atau sekitar 16,67% yang mengalami defisit sedang yang kurang pada 70% sampai 79% hasil AKG yang ditetapkan. Hasil analisis menunjukkan adanya defisit yang berat lebih besar daripada karbohidrat dan defisit ringan dengan asupan karbohidrat. Berdasarkan hasil penelitian, dari 6 wanita dewasa yang menjadi subjek penelitian ditemukannya sebanyak 5 orang, 80 atau sekitar 83,3% yang mengalami kelebihan asupan protein, yaitu lebih dari 120% dari hasil AKG yang ditetapkan. Selain itu ditemukan sebanyaknya 1 orang atau sekitar 16,67% yang mengalami defisit ringan yang kurang pada 70% sampai 79% dari hasil AKG yang ditetapkan. Hasil analisis menunjukkan adanya kelebihan asupan protein lebih besar daripada protein ringan yang pada asupan protein. Yang terakhir, dan pada asupan lemak, diketahui semua responden mengalami defisit berat yang asupan kurang dari 70% dari hasil AKG yang ditetapkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya untuk pemateri Putri Habibah, saya persilakan. Status gizi merupakan keadaan tubuh sebagai akibat antara konsumsi, penyerapan, dan penggunaan zat-zat gizi atau keadaan fisiologik akibat dari tersedianya zat gizi dalam tubuh. Status gizi dapat dinilai menggunakan pengukuran antropometri menggunakan indeks massa tubuh. Indikator antropometri untuk kekurusan dan gemuk pada usia 19 sampai 25 tahun lebih ideal diukur dengan menggunakan perbandingan berat badan dan tinggi badan. IMT normal di kisaran 18,5 sampai 25. Kurang di bawah 18,5, obesitas ringan antara 25,1 sampai 27, obesitas berat di atas 27. Dari 6 responden yang telah diwawancarai, sebanyak 2 orang memiliki status gizi kurus, 2 orang normal, 2 orang overweight, dan obesitas. Responden yang mengalami status gizi kurang atau kurus dikarenakan asupan makannya kurang dibandingkan dengan aktivitas fisiknya yang padat, sehingga perlu diperhatikan makanan yang dikonsumsi baik dari segi kuantitas dan kualitasnya, yaitu dengan cara mengatur makan serta memperbanyak porsi makan daripada biasanya. Ke bawah, Dit. Untuk menghindari terjadinya kelebihan berat badan atau obesitas dapat dicegah dengan melakukan aktivitas fisik yang cukup seperti sering berolahraga, bersepeda, dan kegiatan membersihkan rumah. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan antara status gizi dengan asupan makan. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya masalah gizi pada usia dewasa, seperti umur, genetik, tingkat pengetahuan, kebiasaan makan, dan kurangnya aktivitas fisik. Terjadinya gizi kurang karena konsumsi energi lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan yang mengakibatkan sebagian cadangan energi tubuh dalam bentuk lemak akan digunakan. Kejadian status gizi lebih sangat beresiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit lainnya. Ke bawah, Dit. Selain itu, ke bawah. Selain itu, penelitian yang mendukung bahwa adanya faktor lain, yaitu penelitian Rika tahun 2020 menunjukkan adanya hubungan signifikan antara aktivitas fisik dan status gizi. Penumpukan cadangan lemak akan mudah terjadi ketika terdapat penurunan massa otot yang diakibatkan oleh kurangnya aktivitas fisik. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih Putri. Materi selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Resida Afifa. Kepada Resida, saya persilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu status gizi merupakan keadaan tubuh sebagai akibat antara konsumsi, penyerapan, dan penggunaan zat-zat gizi atau keadaan fisiologi akibat dari tersedianya zat gizi dalam tubuh. Berdasarkan hasil penelitian, dari 6 wanita dewasa yang menjadi subjek penelitian ditemukan sebanyak 5 orang sebesar 83,33% yang mengalami defisit berat yang kurang pada karbohidrat dari 70% hasil AKG yang ditetapkan selain ditemukan sebanyak 1 orang sebesar 16,67% yang mengalami defisit sedang yang kurang pada 70% sampai 79% hasil AKG yang ditetapkan. Hasil analisis menunjukkan adanya defisit yang berat lebih besar pada karbohidrat daripada defisit ringan pada asupan karbohidrat. Dari 6 responden yang telah diwawancarai, sebanyak 2 orang memiliki status gizi kurus sebesar 35%, 2 orang normal sebesar 35%, 2 orang overweight sebesar 15%, dan obesitas tingkat 2 sebesar 15%. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berperan dalam penulisan jurnal ini, baik dalam segi waktu maupun pengambilan data. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian hasil presentasi mengenai jurnal kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat salah kata, pengucapan, ataupun karena terkendala jaringan, kami mohon maaf. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.